memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh jiwa tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa adalah suatu hal yang baik bagi kita dan kalau kita percaya pasti terjadi. Amin. Nah saudara, viral pernyataan Bapak Presiden Jokowi ya, di mana menyampaikan satu pesan kepada pemimpin-pemimpin, wali-wali negeri supaya mengerti namanya kebebasan beragama. Ada dua hal yang Bapak Presiden sampaikan sebelum kita melihat, saya tanggapi dulu saudara. Dia mengatakan bahwa konstitusi kita menjamin, negara menjamin setiap warga negara untuk beragama dan beribadah. Beragama dan beribadah. Artinya apa? Kita mau beragama apa, itu negara menjamin. Tanpa harus dihalang-halangi oleh siapapun. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Mau pindah keyakinan apa, menurut kepercayaan saudara, keyakinan saudara, yang mampu menyelamatkan saudara, pilih terserah. Itu beragama. Lalu yang kedua, beribadah. Negara menjamin untuk setiap warga negara beribadah. Menurut kepercayaan. Yang pertama beragama dan kedua beribadah. Jadi jangan larang-larang orang untuk beribadah. Karena itu negara menjamin. Bukan kesepakatan, bukan aturan kesepakatan setiap daerah. Wali kota, bupati, seperti yang pernah viral beberapa saat yang lalu. Di mana seorang ibu yang berteriak minta tolong kepada Bapak Jokowi karena dilarang beribadah. Aturan pemerintah, peraturan daerah. Jadi saudaraku, kita harus mengerti bahwa konstitusi lebih tinggi daripada musyawarah mufakat aturan peraturan daerah. Kita harus mengacu kepada konstitusi kita, bukan peraturan daerah. Jangan karena ini nggak bisa beribadah dihalangi oleh bupati dan lain-lain, itu tidak bisa. Ya, perhatikan. Jadi kalau saudara mau beribadah, tiba-tiba ada orang yang datang menghalangi, beribadah saja terus. Ya, beribadah, jangan terganggu. Biarkan mereka ikut beribadah juga bersama-sama, ya kan? Gitu, saudara. Nah, itu tanggapan saya. Lalu kemudian, saudaraku, memang masih menurut saya ada sesuatu yang harus disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, sebagai pemimpin tertinggi negara, harus ada langkah konkret yang harus diambil. Tidak hanya sebatas kita hanya miris, sedih, tetapi sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di bangsa ini, ada langkah yang harus diambil. Karena kita tahu bahwa konstitusi kita menjamin seluruh warga negara untuk beribadah. Ketika ada misalnya bupati yang melarang-larang orang untuk beribadah, ya mungkin Bapak Jokowi bisa panggil bupati tersebut atau bisa diberikan sanksi karena melanggar konstitusi negara. Ada langkah-langkah yang harus diambil sebagai kepala pemerintahan. Harus tegas supaya tercipta kerukunan keamanan. Seperti yang terjadi dulu di Balikpapan, saudaraku. Ya, berapa bulan tidak harus beribadah karena apa? Ada ormas yang melarang. Tapi puji Tuhan, syukur. Perlu diingatkan terus bangsa ini agar bisa tahu. Karena kadang-kadang juga petugas-petugas bahkan petinggi-petinggi ya pemerintahan lembaga-lembaga daerah itu ya kadang-kadang juga justru kompromi dan hadir untuk melarang-larang untuk orang beribadah, saudara. Padahal kita kembali kepada konstitusi. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan apa? Keimanan dan kepercayaan. Undang-undang dasar. Langsung saja kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, saudara. Selamat menyaksikan. Kita ibadah, Pak. Ya, kami maklum. Mungkin kami mohon maaf juga. Tidak marah, mungkin bapak-bapak sudah sama-sama Bapak Dominus juga sudah hadir. Sama Bapak Bupati dan Bapak Kapolres kemarin. Mungkin bisa saya ganggu sebentar. Kita ibadah, Pak. Ini saya tahu ya, kita ibadah.
Nanti pas setelah ibadah baru kita berbicara. Kan seperti itu, Bapak kan sudah kita. Enggak, Pak. Sekarang kami ini ibadah, Pak. Betul kan, kemarin kita sudah ada kesepakatannya, Bapak kan sudah tahu. Tapi itu, saya tidak ikut rapat kemarin, Pak. Siapa bilang Bapak tidak ikut? Waktu keputusan pertama itu saya tidak ikut. Ya, yang kedua kan Bapak ikut. Ya, tapi tidak ikut di situ, Pak. Saya enggak. Jadi begini saja, saya mohon maaf sama Bapak-Bapak ini semua. Saya tetap harus menjalankan tugas saya. Walaupun Bapak tidak menjalankan tugas saya, menjalankan tugas saya. Tolong kami, Pak Jokowi! Tolong kami, Pak Jokowi! Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi kita hati-hati loh. Menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar.